Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Suseni, BP 1910543006. Kali ini saya akan menjelaskan pengaruh sumber daya manusia terhadap migrasi. Mata kuliah Ekonomi Kependudukan. Selamat menonton. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengaruh sumber daya manusia terhadap migrasi. Pengantarnya yaitu sejak paruh kedua tahun 1980-an, akademisi menyoroti dampak modal manusia pada lintasan pertumbuhan ekonomi pasca industri nasional dan regional berdasarkan pekerjaan padat pengetahuan. Perbedaan regional dalam stok modal manusia sebagian besar mencerminkan disparitas atau perbedaan dalam pendapatan regional dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Saya mengambil contoh kasus di Belanda. Belanda mengalami perluasan pendidikan yang cepat selama beberapa dekade terakhir. Sementara pertumbuhan penduduk terutama terjadi di daerah perkotaan dengan mengorbankan daerah pedesaan yang terletak di pinggiran dan kota-kota kecil. Salah satu daerah di kota Belanda yaitu Randstad menawarkan tenaga kerja terpadat di Belanda. Tetapi geografis akses pekerjaan di dalam Randstad sangat tergantung pada toleransi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, mobilitas spasial modal manusia. Dalam teori modal manusia, migrasi dianggap sebagai investasi pada agen manusia yang melibatkan biaya dan pengembalian. Individu atau keluarga memutuskan untuk bermigrasi hanya jika hasil yang diharapkan di masa depan melebihi biaya migrasi yang diharapkan. Menurut teori ini, modal manusia adalah pendorong migrasi pribadi yang dominan. Melalui migrasi, orang bisa mendapatkan akses ke peluang di luar aktivitas mereka saat ini. Peluang ini dapat berupa pekerjaan secara langsung, memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi, tetapi juga fasilitas pendidikan atau pekerjaan di mana orang dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang, di mana tujuan orang melakukan migrasi yaitu untuk memperbaiki atau mencukupi kebutuhan finansialnya dengan tujuan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Secara empiris, hubungan antara pencapaian pendidikan dan migrasi secara luas dikonfirmasi semakin banyak pendidikan semakin tinggi kemungkinan migrasi antar wilayah. Yang kedua yaitu wilayah metropolitan sebagai eskalator sosial ekonomi atau sebagai jembatan sosial ekonomi. Untuk waktu yang lebih lama atau lebih pendek, pekerja mungkin tertarik ke daerah dengan pasar tenaga kerja yang padat dan beragam, dengan basis sumber daya manusia yang kaya karena banyaknya peluang untuk mewujudkan mobilitas sosial ke atas. Hasil penelitian bahwa pekerjaan adalah pendorong utama migrasi antar daerah dengan Randstad menarik lulusan dari kota-kota universitas di daerah lain. Maksudnya di sini adalah wilayah-wilayah metropolitan atau pusat kota menarik migrasi untuk mencari pekerjaan ke daerah tersebut karena memiliki banyak peluang untuk mencari pekerjaan serta memperbaiki taraf hidup seseorang. Randstad di sini merupakan salah satu wilayah di kota Belanda yang merupakan pusat kota yang menyediakan banyak peluang atau lapangan pekerjaan sehingga banyaknya migrasi beralih ke sana. Yang ketiga yaitu data dan metode. Data dan metode menggunakan System of Social Statistics Datasets of Statistics Netherlands yang mencakup populasi terdaftar lengkap di Belanda. Hal ini memungkinkan untuk melacak individu secara longitudinal atau penelitian dengan masa tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mengetahui sesuatu, dan spasial yang berkaitan dengan ruang atau tempat.
dari tahun 1995 hingga 2014 yang diperkaya dengan informasi demografis dan sosioekonomi. Analisis kelompok ini memungkinkan untuk membandingkan lintasan antara mereka yang berpendidikan tinggi dengan rekan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Yang keempat yaitu akumulasi modal manusia di wilayah metropolitan. Di atas proses urbanisasi ini, mereka yang memiliki pencapaian pendidikan lebih tinggi daripada yang lain mengalir ke kota metropolitan selama fase dalam perjalanan hidup ini. Pada usia 16 tahun, jumlah sumber daya manusia atau lulusan atau calon sangat mendekati satu di semua jenis kota madya yang menunjukkan sedikit variasi regional dalam pangsa pemuda yang akhirnya memperoleh gelar universitas, di mana mereka dengan lulusan universitas banyak bermigrasi ke wilayah metropolitan untuk mencari pekerjaan. Ada dua jenis migrasi. Yang pertama adalah migrasi regional. Didefinisikan sebagai migrasi antar pasar tenaga kerja lokal non-metropolis, di mana di sini artinya adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang saling berdekatan. Yang kedua yaitu migrasi metropolitan. Migrasi metropolitan adalah migrasi ke salah satu dari wilayah regional. Yang kelima yaitu kota-kota besar sebagai eskalator sosial ekonomi atau sebagai jembatan sosial ekonomi. Mobilitas sosial ekonomi sebagai perubahan dalam upah relatif dibandingkan dengan teman sebaya dari kelompok kelahiran yang sama dan tingkat pendidikan yang sama. Mobilitas sosial ekonomi antara tahun 2006 dan 2010 sesuai dengan usia 21 sampai 31 tahun. Pada fase kehidupan ini, hampir semua orang telah memulai karir sebagai tenaga kerja dan mobilitas sosial ekonomi relatif lebih tinggi. Kesimpulannya adalah hasil dalam jangka panjang sangat bergantung pada restrukturisasi ekonomi jangka panjang dan pola migrasi yang dihasilkan. Robotisasi baru saja dimulai, digitalisasi dan globalisasi akan terus berlanjut. Pekerjaan yang sesuai dengan modal pengetahuan dari generasi baru ini terkonsentrasi di daerah perkotaan. Dengan kata lain, karyawan di kota-kota besar mengalami kemajuan upah yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di kota dan desa yang lebih kecil. Karena mereka meningkatkan jumlah jam kerja dan karena mereka bekerja di industri, di mana karyawan pada umumnya mengalami kemajuan upah di atas rata-rata. Namun, di atas itu, beberapa variasi spasial tetap ada. Karyawan yang tinggal di Randstad menikmati lebih banyak perkembangan upah pada fase awal karir ketenaga kerjaan mereka, dibandingkan rekan-rekan mereka di daerah yang lebih pinggiran.